Bismillahirrahmanirrahim. Oma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat, detik dan waktu ini kita banyak merasakan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Mulai nikmat yang kita merasa itu besar, nikmat itu, sampai nikmat itu yang kita tidak sadari bahwa nikmat itu ada pada diri kita. Dan di sini ada letaknya bahwasanya kadang-kadang nikmat yang kita anggap dan pikir nikmat itu adalah besar, tapi sebenarnya masih sangat kecil. Dan ada nikmat yang tidak kita kira dan tidak kita hisap, tidak kita hitung pada diri kita. Sungguh itu adalah nikmat karunia Allah yang cukup besar bagi kita dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang telah memperoleh harta sedikit dan harta yang banyak. Allah karuniai anak. Allah berikan kepada kita jabatan. Allah naikkan pangkat kita dan sebagainya dan sebagainya, termasuk kesehatan dan waktu luang. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wujud sebagai kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencari kerja, mencari jalan, memberikan infak sebagian harta yang kita miliki, menemui dan menjumpai orang tua kita, sanak saudara, famili, orang miskin, jiran, anak yatim. Kita menyisihkan sebahagian nikmat rezeki berupa harta yang kita berikan kepada, yang Allah berikan kepada kita, lalu kita salurkan kepada mereka sebagai bukti implementasi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang sering terjadi, ini yang sering kita lakukan. Itu tidak salah, memang begitulah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang perlu kita pikirkan, bahwa kenapa manusia itu tergerak berbuat seperti itu, mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa manusia itu tergerak ke sana? Tidak lain karena ada iman dan takwa pada diri manusia itu. Bukankah iman dan takwa itu juga adalah nikmat karunia Allah yang cukup besar yang tidak disadari oleh manusia? Bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat yang lebih besar daripada harta dan anak. Maka oleh karena itu, ada lagi yang lebih patut kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mensyukuri nikmat iman dan Islam. Kalau kita yakin kita mensyukuri nikmat berupa harta dan anak, kita syukurkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, ku tambah nikmat itu. Apa? Harta Allah tambah berkahnya, Allah tambah jumlahnya, Allah tambah manfaatnya, dan umur yang kita miliki Allah tambah keberkahan dalam umur itu. Maksudnya kita bisa memanfaatkan umur itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan iman dan Islam yang kita miliki? Kalau kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, Allah tambah iman kita, Allah tambah Islam kita. Kenapa hari ini banyak kita temukan umat manusia imannya semakin erosi dan tergerus? Islamnya pun begitu demikian, acak-acakan. Banyak Islam yang KTP. Maka di sini kita perlu mencermatinya, bapak-bapak dan saudara-saudara. Barangkali kita banyak yang begitu terlena. Kalau ada yang menginfakkan hartanya, kita begitu besar-besaran, mengagung-agungkan dan memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, dan kita memenuhi permintaannya. Kita tidak tahu di balik dia yang berinfak itu tidak ikhlas hanya karena mengharapkan imbalan dari kita. Maka inilah yang terjadi. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang kita miliki dan Islam yang kita miliki.
Kalaulah kita mensyukuri ini, maka Allah tambah iman kita. Allah tambah Islam kita. Artinya apa? Kita semakin tekun, kita semakin serius, kita semakin taat kepada ajaran Islam, dan kita semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bapak-bapak dan saudara-saudara? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik dia berupa berinfak, baik dia berupa bersedekah, baik dia berupa amal ibadah yang lainnya, kita lakukan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, sudah sejauh manakah kita mensyukuri nikmat iman dan Islam? Yang mana nikmat Islam ini dan iman ini adalah nikmat anugerah Allah yang sungguh sangat besar baik dalam kehidupan. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini. Ya Allah, saya bersyukur, saya berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau telah menganugerahkan kepadaku keimanan. Engkau telah menganugerahkan kepadaku keislaman sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kalau bukan karena kepemurahan-Mu ya Allah, melalui iman yang telah Engkau tumbuhkan dan juga Islam yang telah Engkau tanamkan di dalam diriku, maka saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dalam kehidupan. Zaman ini adalah zaman fitnah, zaman yang sungguh sangat luar biasa fitnah terjadi di kalangan manusia, baik kalangan umat yang mengaku beriman, di kalangan umat yang mengaku beragama Islam telah terjadi fitnah, baik fitnah yang datang dari diri masing-masing ataupun antara sesama umat Islam, ataupun fitnah yang datang dari pihak lain terhadap umat Islam. Fitnah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang laki-laki, yusbihur rajul mu'min, pagi dia beriman tapi sore dia sudah kafir. Sore dia kafir, pagi kembali lagi beriman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan harta benda dunia. Saya yakin Bapak-bapak, kalau kita sudah memiliki iman yang teguh, maka kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Iman itu berada pada diri kita, di dalam qalbun yang bisa kita kuasai, yang bisa kita arahkan iman kita ini. Kita berikan kesehatannya, kita berikan kebutuhannya, kita pupuk iman kita ini. Sehingga iman ini dibawa di waktu hari hujan, dan dibawa di waktu musim kemarau. Tak lekang di musim hujan dan tak lekang di musim kemarau. Di masjid beriman, keluar dari masjid beriman, di tempat kerja beriman, di tempat dinas beriman, di mana-mana beriman. Jangan hanya beriman di dalam masjid, jangan hanya beriman kalau di majelis ta'lim, jangan beriman kalau di depan guru ataupun bersama dengan orang-orang yang lain yang sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman ini dibawa tidur beriman, bangun tidur beriman, melangkah ke masjid beriman, keluar dari masjid beriman, ke tempat kerja beriman, dinas beriman. Maka inilah satu nikmat karunia Allah yang sangat berharga bagi kita dalam kehidupan. Jadi intinya, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat anugerah Allah kepada kita yang kita anggap besar, harta, dan yang lebih besar daripada itu yaitu keimanan dan keislaman. Apabila kita mensyukuri nikmat ini, maka insya Allah kita akan tetap ditambah Allah kekuatan iman dan kepahaman kita terhadap agama Islam. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Thumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan engkau ala syari'atin minal amri, atas satu syariat agama dalam setiap urusan perkaramu. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hari ini kita diliputi dan dikelilingi oleh manusia-manusia yang suka memperturutkan hawa nafsu, dan mereka mengklaim diri mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman dan bukanlah orang-orang yang mencintai orang-orang yang beriman. Maka insya Allah saya yakin Bapak-bapak dan saudara-saudara, dengan mensyukuri nikmat iman ini, maka insya Allah kita akan tetap terus Allah tambah keimanan kita sampai
kepada iman yang sempurna. Iman yang betul-betul merangkum tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Artinya apa? Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan betul-betul terbukti dalam setiap tindak dan tingkah laku kita dalam kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semua, terutama kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin dan mukminin dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.